misalnya tidur. Kamu ngerti nggak? Mikir. Mulai pada telat-telatan gini udah nggak seneng saya. Terus diskusi sama siapa saya? Neng, ini gimana pada kemana semua? Hah? Yang bener dong. Cak, kecepetan, Cak. Kecepatan gimana? Loh, emang kapan mulai? 3 jam lagi. 3 jam lagi? Iya, Cak, kecepetan. Ini jam tangan siapa? Wah, ini punya saya ini. Loh, ini tangan kamu juga? Cak, ini kecepetan 3 jam lagi. Mendingan standby aja di belakang. Aku tunggu sana ya. Iya, istirahat aja. Pada nggak bener. Masa yang kecepatan cuma saya sih? Dari tadi di situ, Cak. Saya tunggu sana. Oh iya, siap. Di sebelah sana ya, Cak ya. Iya. Ini kita lagi bersyukur, Neng, bahwa hari ini paling tidak semua akan berjalan dengan tenang. Kenapa, Pak? Calon toh nggak ada. Ya. Yes! Saya tuh ternyata ya ketika orang melihat dalam sebuah tayangan itu, setiap tayangan saya bisa diukur. Jadi di televisinya sendiri ada pengukurnya. Jadi ketika saya berbicara dengan calon tong itu, tensi darah saya tuh bisa naik, bisa dilihat dari layar kaca televisi. Gila kan? Saking... Iya. Ini gimana sih semua pada terlambat? Kagak ada bangku lu, nggak ada, udah penuh semua, nggak ada. Tuh lihat no, orang-orang penuh. Lu sana. Ini kok ada sih? Sono lu mau ngapain sih? Apa orang tadi saya malah datang duluan masih sepi? Siapa yang duluan? Emang lu kena yang servis? Lu sono. Nggak ada. Makanya jangan pakai. Apa ini masih ada nih? Pindahin buang. Nyonya udah nungguin di sini. Pak, Nih kok kamu ada... dihukum dong Pak, dihukum kita on time Pak. Kita jadwal panggilan jam berapa Pak? Kamu karena kamu terlambat, maka kamu dihukum. Lu pernah diseruduk kerbau? Pernah? Belum pernah? Belum. Bud, sorry Bu, seruduk. Sorry, Oh, kalau Seruduk, kerbau Bud. yang ini pernah, kerbau yang gitu. yang ini pernah ya? Pasti sudah kangen Iya. nungguin saya ini ya. Gak ada yang nungguin kamu. Saya baru aja mau mengucap syukur. Tapi ya sudahlah, yang penting Anda selamat. Ya silakan, Anda mengucap syukur karena saya datang kan. Silakan. Syukur kalau Bapak nggak ada, kita bersyukur nggak ada survei-surveian Pak. Kita udah bikin survei sendiri. Saya hari ini janji nggak akan bikin Anda kesel. Yakin? Bener? Yakin? Saya janji. Ya, tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Wah, Syukurillah. Bersyukur padamu ya Allah. Tapi saya mana? terkenal orang yang sering ingkar janji sih. Baru juga. Tapi kali ini tidak. Iya. Saya akan buktikan. Anda ini dari mana calon tong ini? Saya dari sana ketiduran tadi nunggu. Mau mewakili kelompok Oh, apa? mewakili. Baik, saya ini seorang teladan. Orang ditanya apa, jawab. Besek tahlil. Ini yang menunjukkan saya ditungguin, Pak. Apa? Pak, kan pertanyaan jelas. Anda dari mana? Saya ketiduran Pak. Harusnya kan dari lembaga mana gitu loh Pak. Makanya Ya jelas kan, Anda mewakili yang mana? saya Harus ini tahu. seorang teladan yang rajin dan cepat tanggap. Yaitu? Setrap. Iya. Tapi Anda mau memahami ya, tahu kan budaya telat di Indonesia berkembang seperti apa, tahu? Taulah, saya ini seumur hidup nggak pernah telat. Loh, ini kok telat? Loh, tadi saya datang duluan, banyak saksinya, belum datang semua tadi. Siapa saksinya? Dia Belum datang semua saksinya tadi, tapi Dia banyak. juga nih. Oke, calon tong, tepuk Ya, tangan terima dulu. kasih. Silakan, Cak. Saya harap kamu menepati janjimu untuk tidak membuat kesal. Ya. Seharusnya Anda sudah bisa mengevaluasi dari 2 segmen tadi kan. Sejauh ini apakah saya bikin Anda kesal? Tidak. Iya. Ini mulai. Berarti lo nggak nepatin Nggak, janji. saya akan memulai data-data saya. Ya. Tadi bicara terlambat, bicara tentang sesuatu yang telat lah. Anda tahu nggak siapa sebenarnya terlambat itu? Terlambat itu tidak tepat waktu. Itu disebut terlambat. Ya, udah tahu. Oh iya. Itu definisi sederhana. Iya. Tapi, aduh,
Dengkul lo kepanjangan. Iya makanya. Lo gerak dikit meja goyang. Jadi begini, apa penyebab orang menjadi terlambat? Ada dua penyebab besar. Satu eksternal, yang kedua internal. Yang eksternal dulu. Eksternal dibagi menjadi 4. Alam, infrastruktur, teknis, dan non-teknis. Mau mana dulu yang dibahas? Ya sesuai urutan tadi aja. Alam dibagi 2. Lu bisa nggak otak lu dibagi 2? Pak, jantungmu Pak, jantungmu Pak. Udah mulai tuh. Ini saya bicara ini secara umum ya. Alam pun sebenarnya secara umum, saya tidak terlalu detail tapi yang umum aja. Penyebab terlambat adalah hujan atau banjir. Infrastruktur ada 4. Jalan rusak, Ya. jembatan rusak, jalan belum dibangun, jembatan belum dibangun. Jalan rusak ada berapa? Jalan rusak ada 2. Lubang dan retak. Retak ada berapa, Pak? Retak ada 4. Makin bingung. Saya bertanya, Anda untuk melatih bangun tidur biasanya menggunakan apa? Alarm? Bel. Itu teknis. Teknis. Ketika terjadi hal-hal terhadap bel atau alarm itu, Anda bisa terlambat bangun. Betul? Tergantung. Karena kan itu biasanya hanya melatih aja. Setelah itu tanpa itu pun otomatis badan kita kan sudah mulai terlatih. Itu hanya mengawali. Itu berarti sudah masuk non teknis. Ya kan? Ya. Ketika teknis adalah Anda tergantung dengan alarm. Ya. Ketika alarm tidak berbunyi, maka kita tidak mendengar. Iya. Kalau ada orang. Kalau alarm nggak bunyi, ya nggak didengar. Namanya juga nggak bunyi. Lu pikir kentut nggak ada bunyinya, baunya ada. Pak, Bapak ngomong kemana nih? Ini Nah, Anda kayaknya sia-sia buang energi. Anda yang buang energi. Hah? Kalau alarm nggak bunyi, Jantungmu Pak. Pak. Sudah ya, paham ya. Kemudian yang Apa yang paham Loh, aja? Anda nggak paham. Anda bicara. Saya ulangi dari pertama. Nggak usah. Pak. Gak usah, Pak. Paham ya teman-teman, paham ya. Betul-betul paham, aku mohon. Paham Pak. Paham. Lu cerita aja, nggak usah nanya sama orang. Paham, mau Pak. Kayaknya kayak jadi orang semua rendah semua. Cerita aja. Saya hanya memastikan jangan sampai ilmu ini sia-sia gitu loh. Pastiin gimana? Kalau kurang jelas akan saya ulangi, nggak masalah. Paham ya teman-teman, paham ya. Sudah cukup. Insya Allah paham Pak. Yang kedua Pak ya, itu masalah internal. Internal itu lebih, karena ini kita manusia berarti masalah biologis. Dibagi 2. Ya, bagi 2 apa aja? 1. 1 sakit, 2. terlambat bangun. Sakit dibagi 3. Sakit apa, Pak? Sakit parah dan sakit ringan. Kan dibagi 3 katanya. Ya kan saya belum sebutkan. Yang ketiga sakit sedang. Yang sedang karetnya berapa? Emang gue pikir gado-gado. Gue pikir gado-gado. Saya lanjutkan boleh ya? Ye. Ya boleh. Boleh ya? Boleh, silakan. Dari semua penyebab itu akhirnya menyebabkan seseorang menjadi terlambat. Sedangkan terlambat sendiri secara kategori itu dibagi menjadi 3. Terlambat biasa dan terlambat banget. 3, Pak. 3, satunya lagi. Yang satu lagi terlambat sedang. biasa banget. Ya, itu beda. Terlambat biasa itu ketika Anda misalnya nih harus datang jam 7, Anda datang jam 7 lebih 5 menit, itu kategorinya terlambat tadi biasa. Yang biasa banget tuh? Itu biasa. Kalau yang banget harusnya jam 7, Anda datang jam 8. Itu terlambat banget. Ya, terlambat. Tapi kalau biasa banget, orang yang memang nggak pernah tepat waktu. Jadi biasa banget terlambat. Nggak peduli waktunya. Iya. Paham maksud Anda ya? Pak, maksud saya yang ngomong kan Bapak. Lu so ngecek data lu, bahasa Indonesia lu aja nggak bener. Ini kadang-kadang ngomong ya mau ragukan bahasa orang lain. Lah bahasa orang lain gimana? Iya, lu. Memang bahasa saya tadi ada yang salah. Bapak tahu sih beda Anda, siapa, saya itu. Nah, itu. Tahu Ini kan nggak? ilmu Iya. dasar. Itu dasar. Dasar Nah, ngomong. itu dasar.
besar. Penting. Coba. Tahu nggak? Saya tanya pada Anda. Saya itu siapa? Ya ampun, saya itu ini. Anda? Anda itu bisa Siapa aja? siapa aja. Kecuali ini, itu Anda. Paham berarti sebenarnya? Nah, apa yang salah dari Anda? Paham. Kalau dipisah-pisah sih paham, Pak. Aku mau tanya, udah pernah lihat golok belum? Nah, tuh. Ih, kalau seumuran mah bener aku jamak-jamak deh. Aku nggak ngerti. Coba ulang dari awal calon Tom. Jujur. Gua semprot juga lo. Ini udah Saya seneng kalau orang jujur, kalau nggak jujur ngerti dari tanya. mana udah kayak hama lu tuh. Makanya begini ya, sampai kadang-kadang orang bangsa lain itu menganggap bahwa terlambat itu menjadi budaya Indonesia. Anda tahu seseorang bernama Fonda Shepherd? Honda Shepherd. Bentar, Pak. Bentar dulu nih. Kita ngaku kenal apa enggak nih enaknya, Pak? Nah, jujur aja, jujur. Saya orangnya jujur. Bahaya, Pak. Honda ini, Pak. Shepherd. Anda tahu pernah mendengar seseorang bernama Fonda Gini aja, Pak. Shepherd? Bapak ngaku kenal. Saya Ngaku kan- Honda Shepherd tidak. Tidak Yang pernah saya mendengar? kenal plafon. PVC dong, Pak. Kalau itu pariwara, Pak. Iya, Iya, Pak. Jen Honda Saya aja, Pak. Pak, Iya, ini kita Honda Shepherd siapa? kita cegat aja, Pak. Bapak ngaku tahu, saya ngaku enggak. Oke. Biar bingung nih ya. Iya. Pak, Oke, bareng-bareng, Pak. saya ulangi. Ya. Anda tahu seseorang bernama Fonda Shepherd? Enggak. Saya tahu. Ayo. Atau lo yang tahu kasih tahu yang enggak? Gimana Pak nyegatnya nih Pak? Susah nih Pak. Fonda Shepherd itu bukan orang Indonesia, tapi dia menciptakan lagu yang namanya Jam Karet. Karena terinspirasi oleh yang katanya budaya Indonesia, orang yang sering tidak tepat waktu. Pak sih? Pak Calon Tong, saya mau nanya, Calon Tong tahu nggak lagu yang bercerita tentang pria yang isi kata-katanya hanya seperti buntalan kentut? Wis. Nah, iya. Lagu apa ya? Nggak tahu ya? Enggak. Someone like you. Oh, tahu. Lagunya Adul. Nggak mau aja lu ngakuin. Motornya yang terlambat, ada yang balik lagi ke rumah hanya gara-gara apa? Ada yang harus dia bawa, tetapi dia terselamatkan dari peristiwa tersebut. Jadi kadang-kadang terlambat itu konotasinya memang harus ditempatkan di tempat yang memang harus tepat. Nah, begitu ya. Setuju ya? Setuju, Ya. Pak. Saya mau tanya, setuju nggak Anda dengan apa yang telah dikatakan oleh Anda sendiri? Ini dilema buat saya. Di Karena sini apa? aja, di sini. Nggak usah dilem emak lu. Emak lu nggak usah ngelem apa-apa udah. Anda mengerti yang saya jelaskan atau enggak sih? Enggak, kalau dilema itu pilihan yang berat. Pilihan yang susah tapi itu Anda dilema. mengerti nggak? Ya jelas enggak lah. Enggak, berarti saya akan mengulang lagi dari awal. Ya? Jangan. Oh, Biar saya yang ulang. Iya, silakan. Kita kan bicara tentang lebih jauh lagi ya. Kalau tadi terlambat, Anda tahu nggak ciri-ciri orang yang terlambat? Ciri-ciri orang yang terlambat ya dia tidak datang, tidak tepat waktunya, nggak ada ciri-cirinya secara Itu fisik. kategori, ciri-ciri ada. Secara fisik nggak ada. Ada. Dari 100 orang yang saya survei, ini yang sering terlambat ya. Kalau yang kadang-kadang terlambat tidak saya survei. Yang sering terlambat itu ternyata 60% karena berangkat kesiangan. Berangkat ke kantor atau ke sekolah kesiangan. Tapi yang 40% nyampe ke kantor atau ke sekolah kesiangan. Oksigen dari hidung, Pak. Hah? Kalau oksigen dari hidung. Tadi saya sudah ngerasain nih, kayaknya enakan. Tapi enggak, karena saya masih mendengar survei-survei yang seperti ini. Makanya lebih baik saya menutup telinga saya. Anda paham nggak kalau yang saya sebutkan tadi beda? Bedanya apa? 60% berangkat kesiangan. Kesiangan. 40% nyampe ke kantor kesiangan. Iya. Saya katakan ya, Ya. orang yang berangkat ke kantor kesiangan itu sudah hampir pasti terlambat. Iya. Tapi orang yang nyampe ke kantor kesiangan belum tentu dia berangkatnya kesiangan. Bisa jadi dia berangkatnya sebenarnya sudah pagi. Iya. Tapi karena alasan lain akhirnya nyampe kantor kesiangan. Mikir. Oh iya. Iya, iya Beda. benar. Saya ngerti. Mungkin Ya. dia 2 hari yang lalu dia udah berangkat dari rumahnya, tetapi nyampe kantor tetap aja kesiangan. Wah, nggak mingkun. Gak mingkul. Apa sih yang mungkin? Apa? Gak mingkun. Emang Kang nasi uduk mingkun? Gak mingkun. Lo apa sih?
Ya kalau berangkat 2 hari ke kantor itu namanya bukan kesiangan Pak. Itu memang baru nyari lowongan kerja, nggak nyampe-nyampe. Masa 2 kantor nggak nyampe kayak saya aja. Nggak mungkin. Dia pernah 2 hari. Dia lagi dah. Terus begini Pak. Lambat ya. Kita ngomong, sekarang ingin bicara ya tips. Saya sebenarnya ingin berbagi bagaimana supaya kita tidak telat. Bagi adik-adik supaya ke sekolah nggak telat. Ya, ini bagi bagus. Anda ke kuliah atau nanti ke kantor nggak telat. Sebenarnya tipsnya sederhana Pak. Iya. 1, tidur lebih awal. Malamnya, Iya. tidurlah lebih awal. Lebih awal dari Artinya jangan tidur larut. Anda tidur biasanya malam jam berapa? Berarti jangan diaduk. jam karena biar nggak larut. Ya. Iya, itu aja. Jadi jam 10 misalnya tidur. Kamu ngerti nggak? Mikir. Ini lagi mikir ini. Jam 10 misalnya. Anda tidur jam 10. Iya. Kalau masih terlambat juga tidur lebih awal. Jam 5 sore tidur. Gitu. Gak apa-apa. Terlalu awal, Pak. Nanti Ya. bangun jam 12 terus. Ya, terserah Anda. Memang kalau ada yang bangun kenapa harus yang mikir saya? Yang penting tidur lebih awal. Tapi 1 pastikan. Tidur dulu sebelum bangun. Itu pastikan dulu. Terus ini yang paling penting. Mungkin rata-rata Anda bisa bangun tepat waktu dalam arti tidak kesiangan. Iya. Tapi biasanya Anda merasa malas. Is that right? Right. Anda biasanya ketika bangun sebagai alarm sudah bangun tapi masih malas. Ini ada tips. Tipsnya Supaya mengusir malas ketika bangun tidur. Yang pertama, taruh alarm wecker di kamar sendiri atau di dekat kita. Jangan di kamar tetangga atau kamar mana gitu. Iya, nggak iya, dengar ya. benar. Yang ketiga, cari jendela. Jendela buat apa? Ketika Anda bangun tidur, cari jendela. Anda buka, biasanya sinar matahari itu Masuk. membuat kita semangat. Ingat, cari jendelanya setelah bangun tidur. Jangan malam sebelum tidur, itu maling. Ya, Iya, iya. Lu tuh badannya gede, otaknya kecil ya? makanya cari dekat jendela. Oh, buat apa? Ngegedein otak. Kalau dibuka biar terkena matahari. Memuai jadi besar. Otaknya. Yang ketiga, kalau Anda merasa malas, minum. Bangun tidur, minum. Bangun tidur minum. Ah, itu untuk menghilangkan malas. Tiru saya setiap bangun tidur saya minum air putih 2 termos. Banyak banget. Termosnya kecil segini. Itu bukan termos, Pak. Bukan Gelas. termos itu sih. Ya ini kadang-kadang Anda mencampuri hal yang terlalu teknis. Ya. Jadi gimana dia deh, emang bener terserah dia. Yang keempat, lakukan senam kecil atau lari kecil. Ya cukup 42 kilometer gitu. Kecil aja larinya, jangan. Dia nggak akan ngantuk lagi, Cak. Itulah poinnya, Iya. supaya nggak males. Iya maksudnya malah jadi mikir. Aduh, baliknya ke rumah gimana ya? Orang mau ngantor 42 kilometer lu berangkatnya. Ah, ini yang salah. Ah, ini nih. Dan untuk Budi ini yang penting. Buat Saya yakin Anda orangnya dulu juga males bangun tidur, merasa males kan? Iyalah. Kalau untuk Budi 1 kuncinya, Apa tuh? bercermin. Maksudnya? Begitu Hubungannya sama bangun, waktu. bercermin pasti langsung semangat bangun. Semangat Itu mah apa? kaget. Semangat apanya? Dia di rumahnya di kamarnya cermin tuh cuma 1 dan itu juga Enggak kecil. Pak, maksudnya kalau bercermin dia takut kalau tidur lagi takut mimpi buruk mungkin maksudnya Pak. Nah itulah, bisa seperti itu. Kira-kira tips itu membutuhkan waktu berapa lama? Semua tips itu. Saya melatih ini nggak lama, 25 tahun bisa itu. Lama. 25 tahun. Rangkaian tadi tuh Pak, rangkaian yang Bapak lakukan tadi mulai... Ini butuh waktu cuma 15 menit. 15 menit. Ya, Anda tidur lebih awal itu kan sebelum bangun ya. Ketika Anda bangun minta dibangunin keluarga itu kan sebelum bangun. Nah, begitu bangun, minum. Iya. Minum berapa lama sih? Iya. 1 menit, 2 menit menit selesai. Kemudian Anda buka jendela, berapa lama sih? Ya. Ya kan? Lari 42 kilometer berapa menit? Jangan dimasukkan hati lah. Lari-lari kecil aja. Kalau lari-larinya jangkanya besar memang 42 km itu jauh. Tapi kalau larinya kecil 42 km itu dekat. Dekat gimana? Ini kadang-kadang susah dikasih tahu ya. Meteran mah sama aja. Hah? Kilometer mah sama aja. Nggak berubah dong kilometernya. Kalau Anda larinya jauh-jauh dan cepat itu 42 km itu terkesan jauh. Tapi kalau lari kecil santai 42 km itu dekat. Dekat apa? Dekat ajal. Pak,
Apa? Ngapain? Iya. Terus begini. Karena memang itu harus dilatih. Dan karena efeknya Anda tahu tadi ciri-ciri. Beda loh cirinya orang yang sering terlambat itu ada. Dari mana fisik? Gak ada. Satu. Secara fisik gak ada tuh. Secara spesifikasi, secara fisik memang tidak terlalu kelihatan. Tapi nanti ada kebiasaan. Orang yang terlambat itu ciri-cirinya jarang tepat waktu. Ih, tepat banget itu. Tepat banget. Anda mulai paham. Itu bante. Yang pertama jarang tepat waktu. Ini baru dah. Ya, Ini paham bener ya. nih, iya, paham. Yang satu jarang tepat waktu, yang Iya. kedua sering tidak tepat waktu. Ih, bener semua. Ih, gemes. Ih, makin Ini ya, gemes nih. ya. Iya, Ih, Saya senang kalau Anda bisa menerima dengan. seneng dari mana? Terus Sampai hancur gini. ini yang kita bisa lihat nih ya. Orang yang sering terlambat itu biasanya sering tolah-toleh. Tolah-toleh. Mana sih? Sering noleh maksudnya kanan, Si kiri. tolahnya gua gak kenal, si toleh gua kenal. Tolah-toleh gini loh. Tangak kelihatan. kelinguk, tangak kelinguk. Nah, Ya, telinga celinguk. Nolah-noleh gitu. Nah, karena apa? Orang yang datang terlambat itu biasanya kan merasa bersalah. Kalau merasa bersalah biasanya kurang pede. Iya. Makanya cari teman tolah-toleh. Ada yang telat juga nggak ya? Gitu. Saya sering gitu. Dia kan ngomongin dirinya sendiri sebenarnya. Makanya supaya ini tidak terulang, saya memberi teladan pada anak saya. Saya itu mencontohkan ke anak saya jam 9 malam. Kalau saya tidak sedang ada pekerjaan, saya selalu sudah tidur. Anaknya harus Apapun kegiatan saya tinggal kalau di rumah ya. Iya. Saya jam 9 malam saya tidur. Supaya anak saya juga ngikutin. Ini saya kasih contoh. Baru contoh. Tidur awal. Jangan hanya berbicara tetapi berikan contoh. Itulah maksud saya. Iya. Nah bangunnya, Ya. saya tunggu saya tidur, anak saya suruh bangun duluan. Pak, itu kan namanya nggak ngasih contoh, Pak. Ini nggak mikir. Harusnya Anda mikir. Pikirin gimana? Kalau saya di rumah mau tidur ya, Iya. saya kasih contoh jam 9 saya tidur. Anak saya melihat dia tidur juga. Iya. Tapi kalau bangun, kalau saya sudah bangun dia masih tidur. Lah saya kasih contohnya gimana kalau dia masih tidur? Harus dia bangun dulu. Iya. Oke. Ya kan? Iya. Mikir. Oke.